Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya cintai, saya kagumi, dan insya Allah dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, dengan pertolongan Allah, dengan kebaikannya Allah, dan salah satu ciri orang yang disayang, dicintai oleh Allah, Allah memberikan pengetahuan kepada orang tersebut, dan kita adalah salah satu bagian tersebut. Oleh karena itu, mari kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi tidak henti-hentinya kita ingin memuji Allah. Biasanya Allah baik, Allah terhadap kita dengan pertolongannya, dan semoga dengan hadir kita di sini Allah sucikan hati kita, ya, Allah bersihkan kalbu kita, kemudian Allah dekatkan diri kita ke Allah dan dijadikan orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan mengupas Allah, ya. Kita akan mengupas sifat Allah ke-21 dan ke-22. Yang sebelumnya yaitu sifat Al-Alim, itu sifat yang berapa, Bu? Yang ke-20. Sekarang yang ke-21, ke-22. Kalau Ibu masih semangat dalam belajar, berarti Allah sudah menurunkan nur ilmunya kepada Ibu. Allah itu bersifat Al-Alim. Nah, sifat Al-Alimnya Allah itu akan turun kepada hamba-hambanya yang sangat tidak ada waktu dan kesempatan kecuali di pekan itu atau hari itu dia selalu belajar semangat. Jadi kalau ada siang ini semangatnya karena pakai pakaian seragam, bukan semangat belajar, itu berarti belum dapat nurul. Punten Bu Ade nggak seragam belum? Oh, ya karena beliau bayi kali ya, repot. Ya, insya Allah nanti di khawatirnya belum dapat, Bu. Jadi nanti akan kita perhatikan yang belum dapat, dipesankan lagi ya Bu tadi ya. Kita lanjut ya. Kita alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan cahaya nurul ilmu kita sehingga kita tetap semangat untuk selalu belajar, itu mengenal ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Asmaul Husna ke-21 ke-22 itu sifat Al-Qabid Al-Basit. Al-Qabid Al-Basit. Al-Qabid artinya Allah yang maha menyembuhkan, Allah yang maha menarik, menyulitkan, Allah yang maha kuasa Allah untuk menyusahkan kita atau membuat kita sakit dan sebagainya. Kebalikan dari Al-Qabid yaitu Al-Basit. Allah maha melapangkan, Allah maha memberikan kebaikan-kebaikan, Allah maha memberikan kesenangan-kesenangan. Kebalikan dari Al-Qabid itu. Nah, jadi menurut sebagian para ulama bahwa
Sifat Al-Qabid Al-Basit ini tidak boleh dipisah-pisahkan. Dia akan selalu bergandengan. Karena sifat ini akan melekat pada manusia dalam kesehariannya. Ada di sini ibu yang semalam atau sepekan atau bulan hidupnya senang terus, ada nggak? Nah, ada nggak yang susah terus hidupnya? Sehari aja. Terus bu bilang dari pagi sampai siang, sore sampai malam, pokoknya susah terus. Kata para ulama nggak ada. Ini akan bergantian, akan silih berganti datang dan menghampiri kita dalam kehidupan. Maka sifat ini tidak bisa dipisahkan. Jadi Al-Qabid Al-Basit akan selalu berjalan bergandengan. Tapi kalau kita udah mempelajari ilmu ini, Asmaul Husna, jadi kita itu, oh iya ya, kalau datang susah, kita tidak banyak mengeluh. Kalau setelah datang kesenangan, kita tidak akan lupa diri, karena dua-duanya ada genggaman, ada di dalam genggaman perasaan Allah, di dalam genggaman tangannya Allah, ada di dalam genggaman pengawasan Allah. Mudah-mudahan kita dapat ilmunya ya, kita dapat hikmahnya dari sifat Allah Al-Qabid Al-Basit. Kata Imam Al-Ghazali, Al-Qabid Al-Basit huwa alladhi yaqbidul arwah an asbab indal mamat. Jadi dialah Allah yang menarik, yang menyempitkan, gitu istilahnya, yang menggenggam al-arwah anil asbahi indal mamat. Ketika ruh yang menempel pada kita ditarik oleh Allah, diambil oleh Allah, disempitkan oleh Allah ketika sakaratul maut, maka arwahnya kembali kepada Allah. Itu maksud dari sifat yang pertama. Apalagi yang kedua, wayabsutul arwah, dan Allah melapangkan, memberi ke fil ajsadi indal hayat, ke dalam jasad ketika dia hidup. Jadi ada bayi dalam janin ibu-ibu kita ya Bu ya. Ketika umur 4 bulan Allah bukan, artinya Allah yaksu, Allah melapangkan, memberikan, menyerahkan, menempelkan ruhnya, gitu istilahnya begitu. Jadi kepada yang tadi, kalau orang lagi sakaratul maut, diambil ruhnya dari jasad orang tersebut, dari tersebut, berarti itu sedang Al-Qabid. Tapi ketika ada ruh yang dititipkan oleh Allah ke dalam janin seorang ibu untuk bayinya, berarti itu Al-Basit. Wa yaqbidu shadaqah minal aghniyah, dan Allah menyempitkan sedekahnya dari orang-orang kaya. Maksudnya gini Bu, ketika orang kaya itu diminta hartanya untuk berzakat, untuk bersedekah, berinfak, seakan-akan Allah sedang menarik rezeki harta yang dia miliki gitu. Kan Allah di dalam ayat surat Al-Baqarah dikatakan min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Enggak? Jadi ambillah harta itu dari berbentuk sedekah untuk apa? Untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Ketika diambil itu, jangan salah Bu, sekarang apapun, ketika diambil zakat, dia mikir-mikir dulu. Namanya orang ditanya kan, diambil gitu, ya harus dikeluarin. Nah itu keimanan tuh, yang merasa sangat apa namanya? Ini kan kita bicara tentang Al-Qabid, berat. Ada yang biasa aja beratnya. Ada yang, oh ya emang ini kita udah kewajiban kok, tapi merasa bahwa itu sebenarnya milik dia gitu. Milik kita. Itu naluri manusia. Ketika kita punya uang 1 juta dikeluarkan 25.000. Kalau 10 juta 200.000 ya? 250.000 ya. Itu 10 juta 250.000. Dia penghasilannya 1 juta. Kemudian dia keluarkan 250.000 sebulan. Enteng Bu kalau sebulan, bayangin kalau setahun 3
juta, 3 juta tebel banget. Aku keluar COVID sedang menarik, mengambil harta yang dimiliki oleh orang-orang yang kaya tadi supaya disedekahkan. Ini apa? Emang ada perasaan. Makanya kalau yang sulit melaksanakan Allah, keimanan masih lemah, nih itu bisa mengukur diri kita. Saya itu termasuk yang dermawan apa biasa aja ya. Kalau itu merasa biasa aja, keluarkan sedekah itu tiap bulan. Tapi kalau kita emang udah mengukur diri kita dermawan, yang bulanan mah itu mah sedekah, bila itu mah infak, kalau zakat mah saya setahun sekali. Mau 5 juta, mau 5 juta kok itu mah emang udah kewajiban saya gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau ngeluarin itu berat, aduh mana banyak kebutuhan karena ini lagi. Kenapa ya? Katanya cuy dulu banyak pertimbangan gitu. Akhirnya kagak jadi itu yang 3 juta dikeluarin cuma 1 juta. Nah, kalau kita mau orang seperti itu, coba dicicil aja zakat. Gitu. Bisa ya? Bisa cicil zakat. Apalagi kalau zakat penghasilan tanaman tubuh. Nah, itu kan setiap mahasiswa dikeluarkan waktu memanennya. Kita mungkin ada yang gaji, ada yang usaha dagang dan sebagainya. Jadi kita harus mengukur diri kita. Jadi kalau saya orangnya dermawan, apa Bu tahunan aja. Kenapa? Yang bulanan buat sedekah dan infak. Tetap dikeluarin. Yang bulanan apalagi gitu ya. Emang itu wajib gitu ya Bu ya. Yang sunnahnya aja gampang ngeluarin. Kalau saya begitu, kalau mau saya ini apa, pelit atau dermawan? Saya harus yang mana gitu. Kita ukur diri kita. Karena apa? Orang yang akan mengenal Allah, kalau orang itu tidak mengenal dia. Saya ini rajin kalau ibadah, saya ini rajin apa namanya Bu? Udah enggak ya kalau bersedekah? Udah enggak ya kalau orang itu orang yang tahu diri. Kalau nggak tahu diri Bu, coba belajar jadi orang yang tahu diri. Nah itu kan kata ulama gimana? Arafa nafsahu wa arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu tentang dirinya, tahu diri, mengenal diri, nanti dia akan mengenal Allah. Ini ulama bermimpi Rasulullah mengatakan seperti itu. Maka ini dikatakan hadis, bukan hadis Nabi, ini perkataan Nabi terhadap seorang ulama. Jadi kalau apa-apa itu mengukur orang lain dulu, ukur diri. Itu untuk mengenal diri begitu Bu. Nah itu pelajaran tentang mengenal diri ya. Kita lanjut ke pembahasan yang ini. Wayab sutul arzaqa lidu'afa, dan Allah melapangkan, meluaskan, memberikan rizkinya kepada para du'afa. Jadi kalau ada orang yang sedekah atau berzakat kepada orang-orang miskin atau yang asnaf itu, kita akan Allah sedang melapangkan, meluaskan, memberikan rizkinya kepada mereka. Jadi Bu, biar kita ini tahu diri. Kalau dikasih orang harus langsung, oh ini dihadirkan oleh Allah, sebenarnya dari Allah, jalannya lewat orang itu. Jadi ketika kita dikasih, langsung kita memuji, langsung tahu hakikat yang memberi itu siapa? Allah. Ikuti arahan Allah. Ketika dikasih rizki, dikasih sedekah, dikasih zakat oleh wassalli alaihim ya. Dan berikanlah doa. Istilahnya berterima kasih dan doalah mereka. Dan begitupun yang memberi. Kalau tahu hakikat kita miliki ini bukan milik kita, milik siapa? Betulnya adalah milik Allah. Jadi ketika seseorang kalau sudah mengenal dirinya, saya itu nggak bisa apa-apa, saya itu nggak punya apa-apa. Ini pasti pemberian dari Allah. Ada orang jungkir balik sehari semalam, tapi duitnya mungkin hanya 70.000, 100.000, 150. Seperti tukang kenaik. Saya lihat, masya Allah, jungkir balik ya Bu. Ada pegawai kantor berangkat 6 pulang jam 4 sore, gajinya bisa 15 sampai 20. Siapa itu yang menentukan rezeki dia, melapangkan, meluaskan rezekinya? Allah.
Jadi kalau berpikir secara logika manusia nggak bisa bahwa itu usaha dia nggak bisa. Lihat aja tukang kenek dan sebagainya, orang yang bawa angkot dari pagi sampai malam dapat berapa ngasih ke istrinya? 150, 200. Itu pun kalau dia sakit, kalau dia acara dan sebagainya. Pegawai kantor dipotong nggak Bu? Sakit enggak, malah dibantuin. Iya, betul. Itu. Jadi intinya kalau kita mengenal hakikat sesuatu, kita kan yang cerdas spiritual itu adalah salah satunya orang yang mengerti sesuatu di balik yang dia lihat. Orang yang cerdas spiritual salah satunya. Jadi kalau ada ujian musibah diri kita nih, atau apa namanya kemalingan contohnya ya, maaf jadi kemalingan melihat Bu Alis. Orang yang cerdas secara spiritual dia tidak hanya menyalahkan yang ngambil. Ajaran segala macam kayak nangis, dikumpulin, kan? Tapi yang cerdas secara spiritual, dari manakah datang rezeki itu? Dari Allah. Ketika Allah mau mengambil, seorang yang sang khaliq itu ingin menyiksa hambanya, padahal dia maha kaya, baik, terkenal kehebatan dan sebagainya. Berarti ada sesuatu yang ingin dia berikan kepada kita. Itu orang yang cerdas secara spiritual, ada sesuatu yang dimaknai dari yang dilihat tadi, yang dialami tadi. Jadi bukan hanya menilai atau memperlakukan sesuatu yang secara apa namanya kelihatan. Jadi dia mampu memahami sesuatu yang secara tidak kelihatan. Itu orang yang cerdas secara spiritual menurut para ahli Yesus. Coba kalau lagi dimarahin suami, kalau lihat marahnya dia, kita kan pengen tahu. Terus sudah gitu nangis bombay dan sebagainya lah. Kayaknya hidup tuh nggak berarti dan sebagainya. Tapi ngapain? Nanti masalah itu akan berlalu. Kalau kita sabar, Allah akan membersihkan kita. Kalau kita sabar ikhlas, nanti suami juga sayang sama kita. Dan kalau kita belum berubah juga, minimal kita senang, minimal kita senang, minimal apa-apa itu. Kalau bahasa agama itu lakum tuflihun, itu akan bahagia. Orang yang sabar menghadapi ujian dan musibah itu orang yang akan hidupnya bahagia. Ibu mau bahagia? Kita tujuan hidup kan pengennya bahagia Bu ya. Jadilah orang yang sabar. Orang yang sabar artinya orang yang cerdas secara spiritual. Ya. Kita lanjut. Jadi Allah memberikan membuka rezeki kepada apa? Orang-orang yang lemah. Yang suturi adal agnia dan melapangkan rezeki kepada orang kaya hatta la yubqi faqan. Sehingga orang itu tidak memiliki kebutuhan kepada orang lain maupun kebutuhan terhadap sesuatu yang harus dia kejar. Bu, ada orang kaya nih kayak Abu Bakri. Dia butuh buat makan enggak? Dia butuh mikir buat pembantu enggak? Dia butuh mikir buat keluar negeri naik pesawat enggak? Enggak ada lagi yang dia butuh. Al-Ghazali tuh waktu zaman Al-Ghazali seperti orang-orang kaya sekarang, tapi pemahamannya yang dimakan oleh Allah biasa. Kata beliau, orang yang melapangkan rezekinya seluas-luasnya itu adalah orang yang tidak ada kebutuhan terhadap sesuatu. Mau apa aja, mau beli sebagus apa aja bisa. Mau makan enak apapun, ayo. Sekarang dibalik. Wa yudhu anil faqr, dan Allah menyempitkan, mengambil, menggenggam kepada orang fakir hatta la yubqi taqatan, sehingga tidak tersisa kemampuan si orang itu. Udah jungkir balik, duit, ngaca contohnya ya. Anaknya pengen motor, kebeli enggak Bu? Enggak bisa. Udah jungkir balik kerja itu tukang itu pengen punya beli apa? Mobil, kebeli enggak? Jadi Allah tidak mensisakan kepada orang yang fakir untuk memiliki kemampuan
memiliki sesuatu. Itu yakbid namanya Bu. Allah menggenggam. Allah menyempitkan gitu. Kita lanjut, nanti ada hikmah lebih dalam. Wa yakbid qulub wa yudayyiquha bima yasifu laha min qillatihi. Untuk orang-orang yang fakir ya. Jadi Allah menyempitkan hati. Ini tentang hati. Hati seseorang sehingga dengan Allah tutup hati itu dari kesempitan mubalatihi. Saya nggak bawa mata ini. Mubalatihi, Allah itu tidak peduli gitu ya Bu ya. Masya Allah udah kesini baru saya gini-gini Bu. Kalau di rumah ada di depan itu udah saya tinggal pakai gitu. Wa ta'alihi wa jalihi, dan ketinggiannya Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya Allah gitu. Jadi ketika hati itu sempit Bu, kita kan sehari tidak ada yang namanya hati itu senang terus ya Bu ya. Kadang ada sempitnya, kadang ada lapangnya. Nah, cuma porsinya mungkin berbeda-beda porsinya. Cuma artinya Allah tetap akan menghampirkan ini kepada kita. Jadi orang hatinya lagi disempitkan itu seakan-akan sedang dibuka kesempitannya. Kemudian Allah juga nggak peduli dengan orang itu. Kayak seakan peduli, kita udah nangis-nangis, Allah tolong, nggak dibuka-buka itu masalah. Ya Allah udah nangis-nangis ini lagi, kata Allah nggak peduli, gitu istilahnya begitu. Bodo amat gitu. Gue tahu apa yang kamu lakukan. Aku tahu, lebih tahu daripada yang kamu tahu kebutuhanmu sendiri. Jadi kata Allah ya peduli. Susah-susah aja, ketabrak aja gitu. Sakit-sakit aja gitu kan. Kurang rezeki aja. Padahal udah duha, udah tahajud gitu ya, udah puasa, udah apa gitu, udah minjem sini benar. Kata Allah nggak peduli gitu. Itu maksud COVID itu Bu. Wa ta'alihi, karena keagungannya Allah dan kegagalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa yabsutuha, dan Allah melapangkan bima taqarrabu ilaiha min birrihi. Dan Allah itu melapangkan, mendekatkan terus aja kalau lagi kasih Bu. Terus aja dengan kebaikannya Allah, dikasihlah kecukupan, ada bonus, ada tambahan, ada keuntungan. Kemudian walutfihi, dan kelembutan Allah. Anak-anak baik-baik, suami juga baik, karena ada kita menghampiri hari-hari tersebut ya Bu ya. Kemudian jamalihi, dan keindahan-keindahan Allah. Ada kayak minggu ini tuh aku alhamdulillah. Pernah nggak Bu? Setiap manusia pernah, di porsinya aja. Yang kaya, yang biasa. Jadi ketika dilapangkan itu semua, Allah membuka, mendekatkan kepada mereka, yaitu kebaikan-kebaikannya, kelembutan-kelembutannya, kelembutan Allah menghampiri kita, jamalihi, dan keindahan-keindahannya. Nah, di sini artinya Bu, setiap manusia itu akan ada dan akan selalu silih berganti, namanya qabid sama basit. Qabid itu menyempitkan, yang mengurung, susah, yang kadang-kadang cari rezeki sulit ya, atau ambruk, atau jatuh lah gitu ya, atau sebaliknya akan Allah mudahkan, Allah banyakin, murung itu duit tuh ya. Ini pagi dapat, siang dapat, malam, tengah malam ada yang ngetok juga. Transfer gitu ya Bu. Ibu saya sudah transfer, tengah malam gua buka, Masya Allah, lagi bisa lagi dilapangkan. Tengah malam ada yang, Bu minjem Bu, anak saya ini ini jam 4 ya diambil. Itu berarti lagi bisa gampang enggak sih? Ketika orang minjem gitu ya, minjem, jangan kan ngasih, minjem. Kalau nggak dikasih, aku kan ustazah. Masya Allah. Ya, tapi itu juga apa istilahnya, pelajaran kan, istilah di trigger ya. Kalau enggak, alhamdulillah aku dikasih
nolong gitu kan. Jam 2 anak sakit, jam 4 harus dibawa ke rumah sakit. Aduh, ustazah ini bener. Itu mah itu Bu, apa namanya, gelar dunia. Ustazah, STH lah, inilah, gak usah, itu gelar dunia. Gelar Allah, gelar yang ada di dalam hanya Allah tahu. Jadi kita terlalu bangga lah ya. Jadi saya cuma gitu maksudnya. Kalau enggak, saya kan ini ya masalah mas. Astagfirullahaladzim. Ya, yang penting tidak kembali dan malam-malam jam mulai kalau lagi ada beratnya ini Bu. Kan saya ngajarin, kata Allah, nah kamu tadi ngajarin itu, praktekin. Kalau nggak diminta pertanggungjawabannya kalau kita ada. jam 2 tak kamera datang. Jadi sekali lagi Bu ya, al-qabid itu artinya menarik. Contohnya tadi orang dimatikan, ya. Kemudian menggenggam. Kalau orang kena musibah itu seakan-akan sempitnya digenggam oleh Allah. Bu, kalau lagi ada yang kena musibah, kena kesusahan, jangan ditambah genggamannya, jangan ditambah bikin sempit gitu. Kamu sih kan suka gitu ya, kalau ada orang yang kena musibah, kamu sih gini, oh disempitin, dia lagi kena, kita lihat tambah sempit. Kalau al-qabidnya Allah sedang menghampiri orang Bu, itu harusnya dilapangkan sedikit. Allah kan sedang menyempitkan hati orang tersebut. Ya Allah, aku dapat musibah, ini sulit, ini lagi, ini masalah bertubi-tubi. Sabar, Allah membersamai. Nanti juga masalahnya akan berlalu. Nanti kalau udah berlalu, insya Allah akan ada kemudahan, akan ada kebahagiaan. Sabar aja, kuat aja. Kemudian gantung kepada Allah. Jangan disebutin kesalahan-kesalahan. Biasa contohnya, aku sih dulu pelit, dulu kamu suka nyakit. Itu makin sempit Bu, nggak nyelesain masalah. Rumit. Coba banyak minta ampun aja sama kali aja masalah itu karena kita. Iya, karena suami minta ampun aja sama Allah. Sabar artinya. Bu Nabila belum datang ya Bu? Jam 3 saya bilang. Ya boleh di takut belum datang atau dandan sama gitu. Kalau dipanggil jadi ya Bu. Lanjut Bu ya. Kalau lagi dilakukan Bu, jangan tambah, jangan sampai dia lupa diri. Gimana cara? Kamu lagi diberi kemudahan Allah, kelapangan oleh Allah. Ini kan datangnya dari Allah. Coba, keluarkan. Jadi kalau lapang jangan dibikin lapang banget. Ciut sedikit, karena ketika dari orang yang punya itu kemudian diambil, seakan-akan sedang menciutkan kan ya, sedang mengurangi. Tapi ketika seseorang mendapatkan kemudahan, kehebatan, ingatkan dia kalau dia jabatan. Hati ya, ini amanah dari Allah. Jadi hebat kamu gini, emang kamu orang the best, orang nomor satu. Dilupakan kepada Allah, nanti dia akan lupa diri. Gimana caranya? Dengan kita mengetahui sifat al-qabid dan al-basit ini, ketika orang dapat qabid, dibasitkan sedikit sama kita. Dia punya motivasi, semangat terus, tidak putus asa. Dan dia support baik, kemudian tenang gitu. Jangan sebaliknya. Ketika dia mendapatkan rezeki, ada yang lagi membutuhkan, masukkan ini dana BRT atau dana beasiswa pendidikan, kan bantu ini gitu. Kalau kita sedang itu, atau anaknya dapat kan, kalau mendapatkan kesuksesan, alhamdulillah, coba kita syukuran. Gimana aja yang kita dan memuji banyak, makin banyak kita dekat ya sama Allah, ini tuh Allah yang ada gitu. Jadi jangan sampai dia melupakan diri. Lupa diri itu artinya lupa
lupa mengenal dirinya bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Lupa diri itu begitu, Bu. Jadi seakan-akan itu dirinya yang dapat, dirinya yang punya, itu apa diri, Bu. Kalau merasa ini kan punya saya, hasil jerih payah saya. Oh, ini karena pendidikan saya gembleng dari kecil ke anak-anak saya. Itu lupa diri. Nanti ujung-ujungnya sombong. Nah itu, jadi kalau orang mengenal diri, insya Allah akan tawadu. Ya. Di waktu mengingat Allah, maha menarik, menggenggam, menyempit. Nah itu al-qabid, kemudian sebaliknya al-basit. Itu sudah apa namanya berlaku. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah, wallahu ya'idu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah lah yang menyempitkan, yang mengurangi, yang ada kesusahan dalam hati kita. Wa yabsutu, dan Allah juga yang memberikan lapangan, yang memberikan kebahagiaan, kesenangan, dan segala sesuatu akan kembali kepada. Jadi susah senang itu akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah. Jadi kalau ketika susah, kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Saya mah kayaknya udah gak ada harapan deh. Begini amat malah punya suara gitulah. Jangan putus asa, kata Allah. Wala tai'asu mir rahmatillah. Jangan berputus. Kalau kamu putus asa terhadap rahmat Allah, berarti orang yang gak tahu diri. Kan yang ngasih itu Allah. Bagi Allah gampang, membuka kembali kan gampang. Selamanya kata Allah enggak. Jadi jangan putus asa gitu, Bu. Rahmatillah, dan jangan juga lupa di diri. Jadi bagaimana mensikapi terhadap al-qabid dan al-basit ini? Kata para ulama, kata Imam Ghazali mengatakan harus 50-50. Ya, menghampiri kesusahan kepada kita, menghampiri kebahagiaan kepada kita. Mensikapinya itu kalau lagi susah jangan terlalu terpuruk. Nanti juga insya Allah mudahan akan datang, kebahagiaan akan datang. Jalanin aja lah, sabarin aja, ikhlasin aja lah, gitu. Jadi 50-50 gitu. Kemudian ketika kita senang, kita bahagia, itu pun jangan lupa diri. Kan hidup ini nggak selamanya senang, selamanya bahagia, nggak selamanya berkecukupan. Kalau ingin diterima Allah, ketika aku diberikan kelebihan oleh Allah, aku akan orang lain. Aku nanti susah, maka Allah akan bantu. Susahnya mungkin bukan dalam hal materi. Hidup orang itu kan materi aja susah. Susah karena pikiran, ada pasangan, ada anak, atau usaha dan sebagainya. Kalau ketika kita lapar, oh saya harus bagaimana nih? Harus menyeimbangkan, jangan terlalu lupa diri. Makanya kata para ulama 50-50, setengah-setengah. Setengah kita haus, takut karena ada COVID, kenapa? COVID, bukan COVID ya, COVID. Iya, COVID itu mungkin kalau bahasa Arabnya hampir dekat-dekat ya. COVID kan bikin susah. COVID juga yang menyesatkan, yang merenggut. COVID itu apa ya? Ya, jadi ketika menyulitkan jangan putus asa. Kalau kita lagi sulit, lagi susah, lagi apa, tetap berharap terhadap rahmat Allah, ada penasihatnya. Nah itu, jadi COVID itu ini artinya itu dalam Al-Quran khauf, ada ketakutan di dalamnya. Alhamdulillah Faizah bisa datang. Kita lanjut. Kalau al-basit itu artinya roja, harapan. Nah itu. Jadi makanya di dalam Al-Quran ada ayat Al-Anbiya ayat 90. Apa namanya? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. 90 ya Bu ya. Maka kami memperkenankan doanya. Doanya siapa ini? Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, dan Allah menganugerahkan kepada Nabi Zakaria itu Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung.
Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Wa yad'una raghaban wa rahaban, dan mereka itu berdoa kepada Allah dengan harap dan cemas. Kanu lana khashi'in, dan orang yang khusyuk kepada Allah. Di sini arti raghaban wa rahaban itu artinya, raghaban itu artinya Allah, wa rahaban itu Allah. Nabi Zakaria termasuk orang yang selalu berharap kepada Allah dan takut kepada. Jadi ketika kita beribadah itu, beribadahlah, hiduplah seperti Nabi Zakaria. Dalam kehidupannya itu artinya kesusahan dan kelapangan itu kan selalu menghampiri hidupnya. Maka Nabi Zakaria ini selalu ketika datangnya suatu kesulitan atau sesuatu yang akan menakutkan datang, tapi di satu sisi beliau selalu berharap kepada Allah. Kalau istilahnya begini, ya Allah, takut ya nanti nggak punya anak. Tapi di balik nggak punya anak, ya Allah, Engkau maha kuasa. Bisa saja Engkau bisa menghadirkan itu anak. Kita belum punya anak. Nabi Zakaria sama Siti Hannah ini adalah pasangan, disebutkan di sini pasangan. Jadi ketika beliau berdoa Allah karuniakanlah anak, kan mungkin tua kan, maka Nabi Zakaria itu kaget gitu ya, baru punya anak. Tapi tidak berputus asa. Allah maha kuasa, kapan aja bisa. Kalau kita susah rezeki, jangan berputus asa juga, Bu. Sempit nih sekarang, takut, aduh gimana besok. Tapi harus ada juga harapan yang lainnya. Kita kan sudah punya pengalaman hidup sebelum-sebelumnya ya Bu ya. Banyak sesuatu terjadi yang tidak diduga-duga. Saya putus asa. Kalau anak ini yang diuji bikin masalah. Di satu sisi berharap kepada Allah. Tadi kan ada ketakutan kan? Jangan terjerumus dengan ketakutan aja. Harus roja itu harapan. Insya Allah. Allah itu kan maha kuasa. Allah itu maha ini, Allah itu maha baik. Aku berharap kepada Allah. Allah itu maha menggenggam. Sekarang aku harus bersabar. Aku harus bergantung kepada Allah. Sama ada terus kita, tapi nggak putus asa seperti Nabi Zakaria. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita pun ada masalah ini selalu 50% hoax, 50% wajar. Contoh Bu, ketika kita habis sholat. Kalau habis sholat, kita jangan terlalu kepedean. Saya udah sholat, udah melaksanakan kewajiban, udah melaksanakan perintah Allah. Udah kayaknya saya dijamin deh masuk neraka, kan udah sholat. Jangan begitu. Kenapa? Jangan-jangan ketika kita sholat baru Allahu Akbar kabiro, mas apa ya di dapur aku sebelum selesai. Itu Allah melihat hati kita. Udah selesai sampai wama ana minal musyrikin, baru Al-Fatihah alhamdulillah. Aku belum datang-datangnya beriku. Kata Allah, harusnya engkau itu tunduk khusyuk kepadaku, tapi memikirkan makhluk lain. Jangan-jangan sholat kita sudah diterima oleh Allah. Maka kita habis sholat, ya Allah, bacaan kita tadi benar enggak ya? Tadi tuh aku khusyuk enggak ya? Allah ampuni. Di balik engkau takut enggak diterima sholat kita, tapi di satu sisi kita juga raja. Ya Allah, aku tahu itu banyak dosa, kurangnya ibadah juga, banyak salahnya bacaannya juga. Tapi engkau maha menutupi segala kekuranganku. Semoga engkau tutupi kekurangan dalam pelaksanaan sholat. Maka ketika habis sholat, pertama yang kita ucapkan kita ngucapin istighfar. Padahal kita kan habis sholat. Nah, karena jangan-jangan ketika kita sholat, pikiran makhluk ada di dalam diri kita. Bacaan jalan, tapi di sini makhluk macam ada di sini.
Bacaannya sih iya, atau jangan-jangan bacaannya kurang benar, bukan memuji Allah malah menyebabkan melaknat. Oh, jangan-jangan yang sudah bisa bahasa Arab itu, Masya Allah, kalau alifnya dipanjangin aja bisa berubah. Makanya di sini aku bilang belajar ilmu tahsin supaya kita sholat, supaya ketika kita membaca Al-Quran, insya Allah disempurnakan oleh Allah. Ya, itu. Jadi artinya ketika baca Quran, jangan langsung kita merasa terima nih amal ibadah saya, udah baca satu juz dari tadi. Soal malam saya biasa 2-3 juz, udah pede aja. Kata Allah belum tentu. Mungkin ada waktu berikutnya atau lanjutannya, waktu tidak kurang sempurna atau mengucapkan makhluk hurufnya masih kurang, atau juga ketika ngaji kita niatnya bukan Allah tapi pengen lagi susah nih, usaha gagal, mau bayar semester, rajin baca, rajin ngaji aja saya mau pertolongan Allah, minta dunianya yang banyak. Jangan begitu. Maka ketika kita berharap, jangan saya disiksa oleh Allah. Ya. Kemudian keadaan itu berarti kita harus 50-50 ya, hope dan roja itu, takut kemudian berharap, itu harus setengah 50%. Yang selanjutnya dalam keadaan tertentu harus ada rasa hobi bahwa Allah itu, kita ada rasa takut lah ya, akan diambil, akan disiksa, akan apa-apa. Dalam keadaan COVID, bukan COVID ya Bu ya, COVID. Itu artinya takut itu kita manusia harus 100% berada di situ ketika apa? Ketika di depan kita ada sesuatu yang harus kita lakukan bentuk maksud. Kalau ada hak milik orang yang bukan milik kita, orang ini, di situ harus timbul, harus ada 100% sifat COVID-nya Allah. Kalau saya ambil, nanti aku disiksa. Kalau saya ambil, nanti hidupku susah. Kalau saya ambil, nanti begini. Itu harus ada 100%. Sebaliknya Bu, yang sutu artinya roja, harapan itu harus ada kepada diri kita ketika kita dalam keadaan sakaratul maut atau kita sakit divonis dokter tidak sembuh. Maka di sini harus 100% roja sama Allah. Ya Allah, nih lagi sakaratul maut, nggak ngomong sih Bu, namanya sakaratul maut ya Bu ya. Nanti Ibu mungkin ada pengalaman nanti nih. Saya aja. Nah, kalau seandainya kita ada pengalaman, ya semuanya bakal pengalaman kan Bu? Satu mau, ya Allah dosaku banyak, ya Allah kekuranganku, ya Allah yang dosa ini. Tapi harus hadir pada saat itu yang sutunya Allah, kelapangannya Allah, kebaikannya Allah, kemahalutannya Allah. Jadi roja yang ada di waktu itu yang harus hadirkan roja. Roja itu artinya, ya Allah Engkau maha pengampun, ya Allah Engkau maha penyayang, ya Allah Engkau maha menutupi segala kekurangan, ya Allah Engkau maha yang baik-baik, yang harus sebut yang ada dalam pikiran kita. Kan Allah mengikuti persangkaan hambanya. Kalau dipuja, pengharapan, tidak minta Allah mengampunkan apa yang kita minta. Insya Allah dikasih. Jadi kata ulama, ini hadir kepada kita secara 100% ketika ada maksud kita. Kan gini, antara udah jalan kita lagi belum sholat, Allah mau mengampuni ini, aja sholatnya. Lagi capek banget, lagi sibuk banget. Jangan dipakai itu Bu, yang suku roja itu jangan dipakai ketika kalau mau siap, jangan dipakai. Yang maksudnya yang itu yang yang roja ya, pengharapan bahwa itu baik, maha pengampun, jangan pakai ketika
kita kalau mau melakukan maksiat. Kalau ibu-ibu yang kantor atau apa bisa aja kelipin segala macam, yang itu yang harus hadir adalah rasa takut kepada Allah. Tapi ketika kita mau sakaratul maut, hanya sakaratul maut, selebihnya harus setengah-setengah. Obib dan basit ini. Dan roja itu hanya Kalau sakaratul maut itu nggak bisa goyang. pokoknya hadir aja Allah baik banget Bagaimana cerita? penolong, pokoknya hadir aja itu. Jadi kalau ada yang udah diponis, kamu berharap aja minta ampunan Allah. Kamu berharap aja Allah itu maha pemurah, Allah itu maha lembut, Allah itu maha memberikan kebahagiaan. Itu aja. Kalau orang yang diponis enak-enak aja, jangan kamu banyak dosanya ya. Jangan-jangan kamu masuk neraka ini, jangan Bu. Kalau itu para ulama selebihnya 50-50, nggak boleh. Jadi artinya haub dan roja itu harus selalu bergantian. Yang kedua itu yang pertama ya Bu ya, hikmah dari kita meyakini Covid dan al-basit. Kita bergaul dengan manusia, kadang-kadang Covid ini harus hadir, haub ini harus hadir, dan kadang-kadang diganti dengan basit ketika bergaul dengan manusia Bu. Contoh, kita ini ngajak Allah yang maksiat lah pada Allah, apalah gitu, ngajak maksiat gitu. Atau anak kita lah diajak apa-apa dengan orang lain. Kamu tuh harus takut sama Allah, nah gitu ya. Kita bisa memilih, itu yang ketiga menasihati untuk diri kita gitu Bu. Kalau saya bergaul dengan ini, tetangga yang sebelah kanan senangnya ngerumpi. Kalau saya bergaul dengan teman yang sebelah kanan, senang dia ngajak ngomong. Udah gitu pamer tas, pamer sepatu, pamer baju di depan teman-temannya. Aku sih mengikuti dia nih, Gigit jari. enggak, orangnya baik. Kadang dapat kecipratan. Gaya, gaya. Tapi aku kan nanti dapat A, dapat B, dapat C. Maka kata para ulama, hadirkan al-Covid. Oh, takut sama Allah. Oh, saya itu harus pandai memilih teman. Kalau seperti ini tidak membawa jalan kepada kesolehan, yang tidak membawa jalan kesolehan, malah jauh dari Allah. Akhirnya kita pengen. Akhirnya kita juga bangga padahal yang kaya. Berarti Kita bangga karena benar nggak Bu? Begitu. berarti tadi tinggalin dia di mall sendiri. Jangan itu maksudnya, sering diajak tuh udah ditolak gitu Bu. Ikut ke mall enggak. Yang satu lagi temennya ini sebenarnya ngajak pengajian. Ikut kajian Riyadhus Shalihin yuk, kajian fikih yuk. Ngapain sih? Aku mau udah tahu cara sholat. Belum tentu gitu. Terus aku udah bisa ngerti lah ini. Coba sekali-kali deh, enak gitu. Terus emang kamu udah mengenal diri kamu? Kalau orang yang nggak mengenal dirinya berarti orang yang nggak tahu diri. Aku juga baru tahu nih tentang itu gitu. Saya segede gini baru tahu kamu. Emang kamu tahu? Aku juga ngerti sih, kayak gitu. Iya, nggak bermakna itu orang yang nggak secara spiritual tidak bisa memaknai hidupnya. Jadi ibu Anubala insya Allah yang ngaji istiqomah rutin nanti akan mengenal hidupnya. Berarti akan mengenal dirinya. Itu orang yang cerdas. Nah, orang yang cerdas secara spiritual kalau disambung dengan al-Qabid al-Basit ini Bu, kalau berteman dia pandai memilih teman. Mana temanku yang bisa mendekatkan kepada Allah dan mana temanku yang bisa menjerumuskan aku ke jalan yang maksiat. Iri, dengki, pengennya ini itu nggak bisa macam-macam. Masya Allah, kayaknya saya diperhatikan dari ibu kesolehan. Udah benar nih sahabat-sahabat saya memilih udah benar Bu. Saya juga beruntung Bu.
Alhamdulillah. Berarti kita sudah dapat nurul qalbin wasit. Apa tubuh cahayanya dari Allah. Orang itu bisa membedakan mana pergaulan yang menunjukkan dia sama Allah, mana yang pergaulan. Iya, banyak kebaikannya gitu, kebaikannya. Jadi tidak silau dengan dunia, silau dengan hari ini kita sedang silau karena indah dipandang. Masya Allah. Tapi silaunya bukan dunia, silau yang mengenal Allah. Yang terakhir yang ketiga, Bu Arabiah tadi 3 saya tapi saya nggak mau lebih karena beliau seperti saya bilang ya dari istiqomah sekali ya baca Al-Waqiah tiap malam. Saya aduh masya Allah belum bisa. Mulut atau Al-Waqiah? Saya kalau lagi ini baca ya seru aja. Kalau lagi capek, kalau lagi lupa, kalau lagi apa, masya Allah. Al-Waqiah ini saya Allah. Arabiah ikuti jejak. Kita yang ketiga dalam menasihati manusia. Nah, ini mas sehari-hari kita nih. Kalau ibu yang punya murid ya, kalau ibu yang punya murid, saya punya bu, punya gitu. Murid saya, anak-anak saya. Dan kalau menasihati tampil al-qabid al-sid ini secara sesuai kebutuhan. Nah, disuruh sholat nih anaknya alhamdulillah mudah. Berikan dia apa namanya? Wabashiris sobir, berikan kabar gembira ya. Nah kamu alhamdulillah mama alhamdulillah ya setiap sholat ditanya sudah sholat, mudah-mudahan kau dapat kebahagiaan, dapat keberuntungan, dapat kesuksesan, dimudahkan jalan hidup jalan hidupmu. Alhamdulillah mudah-mudahan. Ada anak sebaliknya, kalau disuruh sholat entar kadang-kadang dia lupa. Udah sholat belum? Aduh, nanti kamu tuh disiksa sampai neraka. Ini al-qabid yang dihadirkan. Sesuatu yang menakutkan. Kamu tuh nanti susah. Gimana kamu mau sukses? Yang membantu kamu, yang menghadirkan kamu ini itu Allah. Nah, Allah. Jangan dilalaikan Allah. Ihfadillah yahfadka, kata Rasulullah. Mengajarkan kepada Abbas, ponakannya masih kecil. Jagalah Allah maka akan menjaga engkau, kata Muhammad. Itu kalau ngajarin seperti itu Bu. Laksanakan perintah maka nanti Allah sayang sama kamu. Bimbing kamu. Terus diajarkan kamu. Berikan hal-hal yang peringatan kalau anak itu agak sedih atau siapalah tetangga. Saya mau bisa ngaji. Kita itu kan banyak masalah. Kita itu butuh pertolongan Allah. Kita tuh butuh jalan keluar. Jalan keluar itu ilmu. Kalau kita takwa kepada Allah, nanti Allah akan mengajarkan kita. Pengajian diajari cara nyari duit, bukan itu maksudnya. Gitu. Emang diajarkan cara ekonomi ya, cara berbisnis. Saya nggak ngajarin. Tapi bagaimana supaya bisnis kita, ekonomi kita itu dimudahkan oleh Allah? Ya dekati Allah yang kepada Allah, bla 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 caranya. Nanti orang ada ilmunya, tapi ilmu ma'rifat ada. Tapi kalau kamu jauh dari Allah, orang yang salah satu dikehendaki kebaikan oleh Allah duduk di majelis ini aja nggak mau. Gimana mau diberikan kebaikan sama Allah? Nah, ditakut-takutin gitu. Jadi situasi kondisi. Jadi menghadirkan sifat al-qabid dan al-basit Allah itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita lagi ngobrol sama suami, gimana ya supaya lagi ada apalah gitu ya. Bu, kita rajin tahajud, rajin baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullahaladzim. Kalau lagi mau habis tahajud, habis witir subuh, jangan kosong dari zikir. Orang yang selalu mendawamkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullahaladzim tidak akan kekurangan. Kalau dia dawam, kalau habis selesai witir atau kemudian dia dawamkan itu sampai
Allah hidupnya gitu. Jadi jangan saya mau cuci piring, saya mau ini, tapi nggak ada zikirnya. Oh, kita nyuci piring apa benar di dapur Ibu Maya? Kita melalui pahala sebesar orang bertawaf. Katanya banyak rumah tuh sambil berzikir dengan subhanallah. Iya, betul. Zikir-zikir itu yang harus kita dawamkan. Yang sudah kita pahami keutamaan dan kehebatan zikir kita. Maksudnya untuk menghadirkan roja kepada Allah. Jadi kalau pasangan kita, yuk kita lakukan ini yuk supaya dapat kemudahan, supaya dapat keberuntungan, supaya dapat ke lapangan gitu ya. Supaya yang usahanya jadi lancar, mudah. Yuk. Biasanya berapa dua? Coba hati-hati 4. Nah, biasanya witir kita tingkatin yuk minimal 3 gitu. Biar ini. Kalau lagi males gitu ya Bu ya. Kan suka ada aja turun ke keimanan. Kan al imanu yazid wayan kus, iman itu bertambah, ada berkurang. Lagi berkurang coba hadirkan gitu. Aduh kok aku males banget ya tahajud seminggu ini ketinggalan berapa kali ya Allah, takut banget ya Allah, aku kan lagi bimbingan, aku lagi butuh pertolongan, aku lagi butuh arahan Allah ini. Berarti saya harus men-trigger, saya harus lebih lagi semangat lagi. Ya aku lagi males banget ya puasa Senin Kamis ini udah 2 bulan nggak ngelakuin. Ya Allah, tolong ya Allah, aku takut. Jadi kalau berkurangnya ibadah kita dan kita lagi hadirkan rasa takut atau COVID. Allah maha menyembuhkan, Allah maha menyiksa. Aduh jangan-jangan aku nanti susah hidupku, sempit hidupku. Aku terus aja ngikutin kemauanku gitu. Dan sebaliknya. Harus ada harapan dan anugerah dari Allah ketika dibalik apa yang kesusahan tadi, insya Allah ada kelapangan dan kebaikan setelahnya. Kalau di dalam surat Al-Insyirah itu dinyatakan inna ma'al usri. Saya ini menambahkan aja, sebenarnya selesai materinya, cuma saya pengguna bilang ya inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di situ ada filosofisnya.